dari Tadris Bahasa Indonesia semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pidato. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pidato. Nah, pidato adalah aktivitas berbicara atau berorasi di depan umum, dilakukan dengan menyampaikan pendapat atau pemikiran penulis. Ciri-ciri pidato yang baik dibagi menjadi 6. Yang pertama, tujuan pidatonya jelas. Tujuan tersebut bisa bersifat mengajak, memberitahu atau menginformasikan, melaporkan berbagai hal dan sebagainya. Contoh tujuan pidato yang jelas yaitu pidato ditunjukkan untuk menyadarkan serta mengajak masyarakat untuk selalu menerapkan gaya hidup yang bersih dan sehat. 2. Isi pidato memuat kebenaran. Pidato dilakukan di depan orang lain atau di depan umum, maka dari itu penting untuk menyusun isi pidato berdasarkan kebenaran, seperti menyampaikan data atau temuan fakta. Yang ketiga, pidato disampaikan dengan jelas dan menarik. Pidato harus disampaikan dengan cara yang jelas dan menarik, agar pendengar bisa tetap fokus dan lebih mudah memahami isi teks pidato. Yang keempat, intonasi, artikulasi, serta volume harus jelas. Dalam penyampaian pidato, penggunaan bahasa sangat penting. Namun, hal ini harus diikuti dengan intonasi, artikulasi, serta volume yang jelas. Yang kelima, penyampaian pidato sesuai dengan latar belakang pendengarnya. Latar belakang pendengarnya harus diketahui terlebih dahulu sebelum berpidato. Hal ini diperlukan untuk menentukan penggunaan bahasa, tujuan, tema pidato, serta gaya penyampaian. Contohnya, jika berpidato di depan anak-anak, gaya penyampaiannya harus lebih cerita serta bahasanya harus lebih mudah dimengerti. Yang keenam, suasana efektif saat berpidato. Saat berpidato, suasana efektif sebisa mungkin harus diciptakan. Misalnya, tema pidato tentang ajakan memberantas korupsi, maka orator harus menyampaikan dengan menggebu-gebu agar pendengarnya juga ikut bersemangat. Dan di sini jenis-jenis pidato terbagi menjadi 4. Yang pertama, pidato impromptu. Pidato impromptu merupakan jenis pidato yang dilakukan secara tiba-tiba, spontan, tanpa persiapan sebelumnya. Yang kedua, pidato manuskrip. Pidato manuskrip merupakan teks pidato dengan menggunakan naskah, di mana juru pidato membacakan naskah pidato yang telah disiapkan dari awal sampai akhir. Istilahnya kita menyebut membaca pidato, bukan menyampaikan pidato. Yang ketiga, pidato memoriter. Pidato memoriter merupakan pidato yang ditulis dalam bentuk naskah, lalu setelahnya dihafalkan kata demi kata. Yang keempat, pidato extempore. Pidato extempore bisa dibilang adalah jenis pidato yang paling baik dan paling sering digunakan oleh juru pidato yang berpengalaman dan mahir. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.